Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin, melawat dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan, untuk semua anugerah yang dilimpahkan bagi kami. Kepadamulah kami bersyukur ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Mazmur 143 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku letih lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemazmur menjadikan pemazmur seolah-olah tidak berdaya, lemah, tidak ada kekuatan, tidak bergairah. Dalam satu sisi pandangan, seringkali masalah itu dilihat dalam satu sisi kelemahan ini. Masalah membuat kita lemah, tidak berdaya. Sepertinya tidak ada kekuatan untuk melakukan aktivitas. Namun sesungguhnya apakah demikian yang dialami oleh pemazmur? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Pemazmur sedang menceritakan bagaimana sulitnya keadaan hidup. Pemazmur sedang berkeluh kesah, pemazmur sedang menceritakan kisah-kisah di mana kesulitan itu begitu menekan hidupnya. Namun sekali lagi di dalam kenyataan seperti itu, dalam ayat 1 jelas disebutkan, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku." Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, musuh telah mengejar, mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Namun dalam keadaan yang seperti ini, pemazmur tetap meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar Tuhan mendengar doanya. Meski pergumulan hidup itu seperti diumpamakan oleh pemazmur, seperti semangat yang lemah lesu di dalam diri dan hati yang tertegun di dalam tubuh. Sepertinya hati itu terpana, berdiam diri, tidak mau beraktivitas. Kenapa? Saking beratnya kesulitan hidup. Namun di dalam kenyataan seperti itu, pemazmur tetap berharap kepada Tuhan, tetap meminta kepada Allah agar Tuhan mendengar doanya. Agar Tuhan menjawab di dalam kesetiaan dan keadilan Tuhan itu sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan, keadilan Tuhan akan tetap dinyatakan kepada kita. Sebab Tuhan tidak melihat situasi itu menjadi sarana untuk selalu menekan umat-umatnya. Tetapi pasti ada saat, ada waktu di mana kita gereja, kita umatnya akan mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan. Karenanya tidak selamanya dunia itu gelap. Tidak selamanya waktu yang kita lalui itu gelap. Ada 12
sejam lamanya akan terjadi terang. Dan kalau sekarang kita mungkin ada dalam situasi yang gelap, yang tidak baik, ingat ada waktu terang akan muncul di tengah-tengah hidup kita. Itulah kesetiaan Tuhan, itulah keadilan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.